Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 2. Di sini, saya akan memaparkan mengenai tugas analisis isu dan gagasan kreatif dalam upaya mewujudkan smart governance. Instansi tempat saya bekerja ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis di bidang perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Selanjutnya, saya mengidentifikasi isu-isu yang ada di lingkungan kerja saya sendiri. Yang pertama, kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti kegiatan apel pagi. Yang kedua, pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP belum menyeluruh. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor. Yang keempat, proses rekonsiliasi laporan keuangan SKPD masih memerlukan penggunaan kertas yang relatif banyak. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal koordinasi dengan setiap SKPD. Dan yang keenam, masih banyak pegawai yang terlambat saat masuk kerja. Dari keenam isu tersebut, saya membuat skala prioritas isu dengan menggunakan teknik USG, yaitu Urgency, Seriousness, Growth. Di mana untuk isu yang pertama, kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti apel pagi mendapat total nilai 7. Untuk isu yang kedua, pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP yang belum menyeluruh mendapatkan total nilai 13. Untuk isu yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor mendapat total nilai 9. Untuk isu yang keempat, proses rekonsiliasi laporan keuangan SKPD masih memerlukan penggunaan kertas yang relatif banyak, mendapatkan jumlah nilai 11. Untuk isu yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal koordinasi dengan setiap SKPD mendapatkan total nilai 10. Dan untuk isu yang terakhir, masih banyak pegawai yang terlambat saat masuk kerja mendapatkan total nilai 8. Sehingga terpilihlah core issue-nya, yaitu pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP belum menyeluruh karena mendapatkan total nilai paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu dampak dari setiap isu. Untuk isu yang pertama, kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti apel pagi akan berdampak terhadap citra dan kinerja ASN, karena apel pagi ini mencerminkan kedisiplinan serta tanggung jawab sebagai seorang ASN. Untuk isu yang kedua, pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP yang belum menyeluruh akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. Jika pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP telah menyeluruh, maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, juga sebaliknya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor akan berdampak terhadap sarana dan prasarana itu sendiri, yaitu akan mudah rusak, sehingga dapat menghambat kepada pelaksanaan pekerjaan. Untuk isu yang keempat, penggunaan kertas yang relatif banyak saat proses rekonsiliasi akan berdampak terhadap efisiensi pengarsipan dokumen, di mana akan memerlukan ruangan yang memadai untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Mengingat rekonsiliasi ini dilakukan setiap bulan dengan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis. Untuk isu yang kelima, dampak dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam berkoordinasi dengan setiap SKPD yaitu apabila ada kesalahan atau permasalahan yang harus diperbaiki atau diselesaikan oleh SKPD bersangkutan akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Dan untuk isu yang terakhir, terlambatnya pegawai saat masuk kerja akan berdampak terhadap produktivitas pekerjaan yang dihasilkan dan selanjutnya akan berdampak terhadap kinerja instansi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu analisis core issue dengan menggunakan fishbone diagram. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mengakibatkan pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP belum menyeluruh. Di mana saya mengidentifikasi ada 3 penyebab. Yang pertama, manpower, yaitu kurangnya literasi dari setiap pegawai terkait standar akuntansi pemerintah itu sendiri.
Yang kedua, metode, yaitu sosialisasi terkait standar akuntansi pemerintah yang belum masif. Yang ketiga, mesin, di mana kurangnya penggunaan media informasi yang menarik untuk menginformasikan terkait dengan standar akuntansi pemerintah. Yang terakhir yaitu gagasan kreatif. Berdasarkan analisis isu yang telah dipaparkan, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pemahaman setiap pegawai terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP, yaitu yang pertama dengan menyediakan pojok baca, di mana pojok baca tersebut dapat digunakan oleh setiap pegawai dalam rangka menambah pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, dengan memanfaatkan media digital seperti misalnya pembuatan video informatif tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai pentingnya memahami standar akuntansi pemerintah atau SAP agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.